rencana dan juga wacana dari kenaikan gaji PNS dan juga perombakan dari tunjangan kinerja dari PNS? Ya, sebenarnya kalau gaji PNS itu sejak akhir tahun lalu itu kita juga sudah cukup gencar untuk memberitakan hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama memang dari sisi inflasi cukup tinggi ya pada akhir tahun lalu. Terus kemudian dari sisi APBN juga kita lihat sudah mulai sehat dari pandemi COVID-19. Jadi rasanya ketersediaan anggaran untuk kenaikan gaji PNS ini cukup. Nah, kita merasa kayak gaji PNS ini dibutuhkan paling tidak untuk membantu PNS-PNS yang memang cukup sulit untuk mencukupi kebutuhannya gitu. Mengingat harga barang dan jasa itu naik cukup tinggi ya. Minimal harus ada kenaikan penyesuaian lah seperti kenaikan inflasi. Baik, tapi kalau dari Mas Mike sendiri begitu ya, seberapa urgensi begitu perombakan dari tunjangan kinerja ini dan juga kenaikan dari gaji PNS? Apakah sebetulnya sekarang adalah momentum yang boleh dibilang cukup tepat untuk melakukan perombakan atas tunjangan kinerja, artinya tunjangan begitu ya untuk kinerja dari PNS ini? Iya, gaji dan tunjangan kinerja itu sebenarnya satu kesatuan lah kalau untuk dibilang mengenai perombakannya ya, karena ketika gaji itu cukup gitu, sementara tunjangan kinerjanya berbeda antara satu instansi dan satu instansi yang lain, itu kan menjadi beban tersendiri buat para PNS gitu kan. Nah, di sini kalau dilihat tunjangan kinerja kenapa mesti harus dilakukan perombakan? Karena memang kalau sekarang itu kan diukur berdasarkan instansi ya. Jadi instansi A, B, dan C itu mengalami tunjangan kinerja yang berbeda-beda tergantung outputnya gitu. Nah, nantinya itu memang diharapkan supaya tunjangan kinerja itu berdasarkan masing-masing PNS gitu. Jadi outputnya itu lebih kelihatan dan satu PNS dan satu PNS lainnya itu lebih berpacu supaya mendapatkan hasil yang lebih baik dari kinerjanya gitu. Baik, terkait dengan upaya pemerintah untuk menaikkan gaji dari PNS begitu ya, dilihat juga nanti akan ada perbedaan dari setiap instansi atau mungkin dari per individu juga begitu ya, akan ada perbedaan agar diharapkan bisa saling berpacu untuk memberikan yang terbaik ya. Tapi sebetulnya apa yang bisa dijadikan barometer atau mungkin tolak ukur begitu? Seperti apa sih boleh dibilang ini sudah berkinerja baik atau mungkin yang lainnya belum berkinerja baik? Anda sendiri melihatnya seperti apa, Mas Mike? Iya, ini kan indikatornya sudah ditetapkan sendiri sama pemerintah ya melalui reformasi birokrasi ya. Karena ada beberapa hal yang menjadi indikator supaya birokrasi ini lebih berdampak gitu kepada masyarakat. Salah satunya itu bagaimana supaya kemiskinan di daerah atau secara nasional itu turun. Terus kemudian bagaimana birokrasi itu bisa membantu masyarakat dari sisi hal-hal sederhana lah, administrasi untuk keperluan pribadi masyarakat atau yang lebih besar seperti investasi gitu. Karena kemiskinan, investasi dan lainnya itu akan sangat membantu untuk perekonomian nasional juga. Baik, sekarang ke Mbak Esa nih. Saya ingin menanyakan, Mbak Esa, menurut Mbak Esa sendiri, sebetulnya seberapa urgensi begitu ya kenaikan gaji dari PNS ini dan juga tunjangan kinerja ini dirombak? Seperti Bang Michael bilang ya, itu kan memang harus ada perubahan bagaimanapun. Hidup juga berubah, ada begitu banyak asesmen juga yang harus diubah. Ini kan sudah lama tidak diubah dan harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau dulu kemungkinan ketika Kementerian Keuangan itu juga ada sebabnya, itu adalah untuk mengurangi korupsi, adalah mungkin juga meningkatkan kinerja. Nah, juga harus dirombak, dievaluasi setiap berapa tahun ini yang harus kemudian pemerintah menurut saya harus ada evaluasi tertentu, itu yang lebih penting karena bagaimanapun ya itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan tuntutan masyarakat juga. Karena kalau kita lihat, kalau dari segi gaji, mungkin gaji pokok sudah lama sekali ya, tidak naik, sekitar hanya dari Pak Jokowi itu 2 kali menaikkan. Sementara kalau dulu zamannya Pak SBY kita lihat hampir tiap tahun naik, bahkan double digit lebih ya. Lebih dari 20% ya kenaikannya. Tapi kita juga harus ingat bahwa inflasi pada Pak SBY juga sangat tinggi, sementara di zamannya Pak Jokowi itu lebih rendah, dan itu juga harus adalah dasar perhitungan juga ya dari semua inflasi, kemudian kebutuhan, dan mungkin dari perkembangan. Kalau dulu kan mungkin kebutuhan pulsa mungkin tidak sekencang sekarang, kalau sekarang kan juga ada kebutuhan-kebutuhan lain yang berkembang. Jadi perlu untuk dievaluasi begitu ya, mengingat kita lihat sekarang inflasi yang cukup tinggi, harga bahan pokok naik, banyak lah, semua serba naik ya harga-harga ini kalau sekarang ini. Tapi Mbak Esa, kalau dari sisi anggaran sendiri begitu ya, anggaran belanja negara begitu, dilihatnya akan seperti apa nih? Jika artinya nanti memang kemudian di-approve nih kenaikan gaji dari PNS dan juga tukinnya.
Kalau kita sekarang lihat kan mungkin porsinya sekitar 13-14% ya dari belanja negara. Mungkin kalau belanja sekarang negara sekarang 3.000, belanja pegawainya sekitar 400. Yang harus diingat adalah ketika ada kenaikan gaji pokok, ini akan membuat beban belanja ke depan akan terus naik karena tidak seperti mungkin kalau gaji THR itu kan hanya sekali ya. Gaji ke-14 itu hanya sekali, kemudian gaji ke-13 juga sekali. Tapi kalau gaji pokok sekalinya naik akan terus naik dan itu akan terakumulasi sampai kemudian orang itu bahkan pensiun akan mendapatkan dari dampak dari kenaikan yang sekarang itu yang harus dipikirkan pemerintah bagaimana agar kenaikan yang sekarang tidak akan membebani ke depan. Baik, lalu jika dikaitkan dengan data makroekonomi kita nih, sebetulnya akan seperti apa nanti kondisinya ke depannya? Kalau kita lihat sebenarnya ada peran dari konsumsi pemerintah, belanja pemerintah kan tidak terlalu besar ya. Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga itu mungkin porsinya sekitar 53%, sementara dari konsumsi pemerintah mungkin sekitar 10-13, mungkin paling besar ketika pandemi kemarin lumayan besar ya dalam bentuk bansos, kemudian juga ada THR, ada belanja pegawai juga. Tapi kalau dilihat itu belum tidak apa-apanya dibandingkan konsumsi masyarakat pada umumnya yang sangat-sangat besar dari swasta ya. Kita lihat itu kan juga mengenerate-nya jauh lebih besar daripada hanya belanja pegawai dan belanja konsumsi pemerintah sendiri. Mas Michael, menurut Anda sendiri, sebetulnya pola perhitungan yang ideal ini akan seperti apa? Artinya berapa persentase yang paling tepat begitu ya jika dilihat dan juga dikaitkan dengan belanja negara, lalu juga dikaitkan dengan situasi saat ini. Kita lihat beberapa bahan pokok naik dan inflasi juga meningkat. Anda melihatnya seperti apa? Iya, paling ideal untuk kenaikan gaji PNS sebenarnya seperti kenaikan inflasi ya. Kalau memungkinkan mungkin kenaikan inflasi plus pertumbuhan ekonomi gitu, supaya mereka juga mendapatkan kehidupan yang layak lah gitu, seperti masyarakat lainnya gitu. Nah ini juga bisa disejajarkan misalnya dengan kenaikan UMP. Nah jadi tidak ada kesenjangan lah gitu antara PNS juga ataupun dengan karyawan swasta gitu. Nah kalau tunjangan kinerja sendiri, memang idealnya cukup penilaiannya diubah supaya tidak ada kesenjangan juga antar para PNS ya gitu. Karena kita lihat sekarang juga banyak yang jadi sorotan publik di media sosial ketika ada satu instansi yang tukinnya sangat besar, terus ada instansi yang tukinnya sangat kecil gitu. Nah di satu sisi ketika gaji mereka sama-sama tidak naik, ya mungkin yang tukinnya kecil akan merasa bebannya lebih besar gitu, berteriak gitu. Kalau mungkin Pak Menteri Pan-RB bahkan mencontohkan ada PNS di daerah yang tukinnya cuma 2 juta, sementara daerah lain itu ada yang bisa mencapai 20 juta gitu. Itu kan sangat timpang sekali gitu. Nah, dengan perubahan ini diharapkan memang kesenjangan itu bisa teratasi dan mereka juga sama-sama bisa meningkatkan kinerja nantinya. Baik, kalau dari Mbak Esa sendiri sebetulnya pola perhitungan yang paling ideal lalu juga persentase untuk kenaikan dari gaji PNS itu seperti apa sih Mbak idealnya? Kalau ngomongin ideal agak susah ya memang ya karena berbeda-beda ya pasti ya kalau pandangan ideal itu ya. Ideal menurut siapa dulu ya, pemerintah atau masyarakat atau PNS sendiri ya. Tapi kalau setidaknya itu ya untuk mengimbangi inflasi seperti Michael bilang tadi ya, dan untuk tukin memang ini yang agak lebih susah ya karena selama ini kan mungkin ada perhitungan soal absensi, juga soal kinerja, soal perilaku juga, soal bagaimana hubungan dengan karyawan pegawai lain ya. Mungkin yang salah satu perlu disorot ini menurut saya salah satunya adalah soal absensi. Seberapa besar sih pentingnya urgensinya absensi buat pegawai negeri, karena bisa jadi absensi itu jangan-jangan hanya formalitas saja ya. Bisa jadi mungkin datang jam 9 habis itu pergi kemana, itu kan yang penting sudah absen, saya mau kemana. Ini yang seharusnya harus dievaluasi lagi seberapa penting sih penilaian ini, karena bagaimanapun jangan sampai kemudian kalau tukinya sudah naik, masyarakat yang membayar pajaknya tidak merasakan dampak positif dari hal itu ya. Mungkin tukinya sudah naik tapi tetap aja kalau kita dari sisi pelayanan tidak juga berkembang dengan baik, itu akan membuat mungkin masyarakat akan sedikit tidak sepakat dengan hal itu ya. Dan kalau tukin itu jangan sampai juga menimbulkan kayak terkotak-kotak PNS Sultan ya, mungkin yang kita ingat ada nih PNS Sultan, Kementerian Sultan, Pemda Sultan. Kalau kemudian memang kayak misalnya kita taruhlah Pemda DKI yang selalu disebut sebagai Pemda Sultan ya, karena memang PAD-nya sangat besar. Kemudian tapi juga ada pemerintah daerah lain juga sangat besar, mungkin Kalimantan Timur. Dan kalau kementerian belum lagi nih, Kementerian Keuangan kan Kementerian Sultan, sementara mungkin kementerian yang lain menganggapnya
kita kementerian apa bilangnya ya mungkin hanya remah-remah gitu ya. Jangan sampai ada kecemburuan dan ketimpangan, Kesenjangan, betul begitu ya. sekali, ketimpangan yang sangat besar, jadi membuat encourage mereka, saya kerja capek-capek juga segini-segini aja, jangan sampai timbul Baik. seperti itu. Baik, jadi kalau dilihat secara keseluruhan artinya dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia begitu, untuk income dari PNS terbesar ada di DKI Jakarta, Mbak Esa? Iya, karena kan kalau kita melihat PAD DKI Jakarta juga jauh-jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya, bahkan di daerah Jawa mungkin kan PMDK sudah di atas 30, 37 itu sudah sangat besar. Jadi mereka kemampuan untuk membayar memang besar. Jadi Ya. kalau dibandingkan mungkin provinsi lain ya yang PAD-nya kecil kan juga tidak boleh memaksa. Ini yang harus diperhitungkan juga, dan jangan sampai kemudian kalau perhitungannya diubah, PAD-nya kita harus naikkan agar tukin kita naik. Padahal yang perlu diingat adalah bahwa